Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi database, manajemen bank data, dan administrator database intelijensi buatan. Materi ini saya jelaskan berdasarkan referensi dari buku dan sumber ilmiah yang relevan. Pada materi yang pertama, tentang pengertian database atau DBMS. Pertama, kita akan membahas apa itu DBMS atau database manajemen sistem, atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan manajemen sistem basis data, atau sering juga disebut manajemen bank data. Menurut Jogianto, dalam buku analisis dan desain sistem informasi, DBMS adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola, menyimpan, memanipulasi, dan mengontrol akses terhadap data dalam sebuah database. DBMS berperan sebagai penghubung antara pengguna dan data yang ada dalam sistem komputer. Di sini terdapat fungsi utama DBMS, antara lain yang pertama, penyimpanan data. Secara terstruktur, data disimpan dengan format tabel atau relasi sehingga mudah dicari. Yang kedua, manipulasi data. Mendukung kegiatan seperti insert, update, delete, dan retrieve data melalui query seperti SQL. Yang ketiga, keamanan data. Data yang bersifat penting atau rahasia dilindungi dengan sistem otorisasi pengguna. Yang keempat, pemeliharaan dan pemulihan data. Bila terjadi kerusakan sistem, DBMS menyediakan fitur backup dan recovery. Yang kelima, independensi data. Data dapat diubah strukturnya tanpa memengaruhi aplikasi pengguna. Dari beberapa contoh DBMS yang sering digunakan adalah MySQL, Oracle, SQL Server, dan PostgreSQL. Materi yang kedua tentang peran DBMS dalam organisasi. Di dalam suatu organisasi, DBMS sangat penting karena yang pertama, menjamin integritas dan konsistensi data. Yang kedua, meminimalisir redundansi atau data yang berulang. Yang ketiga, mendukung banyak pengguna sekaligus secara sistematis dan aman. Yang keempat, memberikan kemudahan dalam pengambilan keputusan berdasarkan data. Dengan kata lain, DBMS membantu organisasi dalam mengelola data menjadi informasi yang sangat berguna. Materi selanjutnya tentang administrator database dan AI. Selanjutnya, kita masuk ke bagian administrator database atau disebut juga dengan DBA. Database administrator terutama dalam konteks intelijensi buatan atau artificial intelligence atau AI. Menurut Connolly dan Dick dalam buku mereka pada tahun 2015, seorang DBA bertanggung jawab dalam seluruh aspek teknis dari pengelolaan sistem database, mulai dari instalasi, pemeliharaan, pemantauan, hingga keamanan data. Data dalam konteks AI, peran DBA menjadi sangat penting karena yang pertama, pengelolaan big data. Data untuk keperluan AI biasanya berukuran sangat besar, kompleks dan bervariasi. DBA harus mampu menyimpan dan menyediakan data ini dengan efisien. Yang kedua, optimasi kinerja.
agar data dapat diproses oleh algoritma AI dengan cepat. DPA harus memastikan database berjalan dengan optimal. Yang ketiga, keamanan dan privasi data. Kebutuhan privasi semakin ketat di era AI, misalnya dalam data pengguna atau data medis. Data harus mengatur hak akses setiap pengguna. Yang keempat, integrasi data. Data AI umumnya berasal dari berbagai sumber seperti IoT, aplikasi web, sensor, dan media sosial. DBA berperan dalam penggabungan dan pembersihan data tersebut. Yang kelima, kolaborasi dengan data scientist dan engineer. DBA menyediakan infrastruktur data untuk keperluan pelatihan model machine learning. Jadi tugas DBA dalam era AI bukan hanya soal database biasa, tetapi juga mendukung kinerja sistem berbasis data pintar dan otomatisasi. Materi selanjutnya tentang hubungan DBMS, DBA, dan AI. DBMS dan DBA memiliki hubungan yang sangat erat dalam pengembangan teknologi AI. Tanpa pengelolaan data yang baik, model AI tidak bisa dibangun dengan akurat. DBMS menjadi sistem yang menyimpan data dalam bentuk terstruktur, sementara DBA memastikan sistem tersebut berjalan optimal, aman, dan siap digunakan kapan saja untuk analisis AI. DBMS modern pun kini mulai memiliki fitur-fitur berbasis AI seperti self-tuning, prediksi error, sampai optimalisasi query. Sekian dari video yang dapat saya sampaikan tadi. Kalau ada kata yang saya salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.